Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Dendam Kusumat, si gadis desa. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Dirinya masih ingat betul ketika dipaksa oleh orang-orang yang dikenalnya untuk masuk ke sebuah rumah tua yang berada di area perkebunan karet. Gelak tawa teman-teman laki-lakinya sudah kehilangan sebagian kesadaran mereka akibat terlalu banyak menegak minuman keras itu. Sungguh membuat Murti sangat ketakutan. Malam itu teman yang dikenalnya seperti orang asing baginya yang tidak lagi peduli dengan rintihan kekhawatirannya. Kala itu, Santo, Mipta dan Juli adalah 3 orang temannya yang dia kenal yang saat itu bersekolah di sekolah tempat yang sama. Mereka juga tinggal di tempat yang mereka juga tinggal di satu desa yang sama. Tapi semua itu seolah tidak berarti lagi bagi mereka. Santo, Mipta, dan juga Juli seolah bukan diri mereka lagi akibat pengaruh minuman keras yang entah sudah berapa banyak mereka tenggak malam itu. Murti yang coba melakukan perlawanan pun tidak kuasa dengan tenaga besar dari ketiga orang teman-temannya itu. Rambut panjang milik Murti yang sangat halus pun dijambak kasar oleh Santo agar Murti mau mengikuti kemauannya. Sementara kedua lengannya dipegang oleh Mipta dan juga oleh Juli yang menambah ketidakberdayaan Murti malam itu. Dan mau tidak mau, ia harus mengikuti langkah ketiga temannya itu. Murti yang mencoba berteriak untuk meminta pertolongan kepada seseorang pun malah menjadi bahan tertawaan oleh Santo, Mipta dan juga Juli. Suara jerit Murti pun terhenti ketika sebuah telapak tangan menampar keras wajahnya hingga membuat darah keluar dari mulut serta hidungnya. Dan mau tidak mau, Murti harus tetap berjalan mengikuti manusia-manusia yang sudah dirasuki iblis itu. Malam itu sesampainya mereka di sebuah bangunan rumah yang tidak lagi memiliki daun pintu dan jendela itu. Beberapa orang ternyata sudah menunggu kedatangan Murti. Salah satu orang yang sangat dikenalnya pun meminta kepada Santo, Mipta dan Juli untuk membawa Murti masuk, dan keempat orang lainnya diminta berjaga di setiap jalan keluar yang ada di bangunan tua tersebut. Sekarang, jangankan untuk memohon belas kasihan dariku Murti, untuk menjilat ludahmu sendiri yang mengotori tubuhku saja, kau tidak akan bisa lagi, ujar seorang pemuda yang juga sangat dikenal oleh Murti sebelumnya. Aku kan sudah pernah bilang dan aku mengatakan padamu, aku punya uang dan juga punya segalanya Murti, dan kau tidak berhak untuk menolakku, imbuh sosok pemuda itu lagi. Tapi aku memang sama sekali tidak mencintaimu, Mas Jarot. Aku sendiri tidak mampu untuk memaksakan hatiku untuk dapat menerimamu dan membalas cintamu. Murti pun mencoba menjelaskan kepada seorang pemuda yang akan untuk menculiknya malam itu. Baiklah, aku tidak akan lagi pernah memaksamu Murti, dan kau juga tidak akan dapat bertemu lagi setelah malam ini. Sosok pemuda bertubuh tampun yang memang sepertinya anak dari golongan keluarga berada. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, pemuda yang bernama Jarot itu pun pergi meninggalkan Murti dalam bangunan tua itu. Tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor meninggalkan tempat tersebut, dan hal itu tentunya membuat Murti merasa lega kala itu. Tapi ternyata semua belum berakhir. Perasaan lega karena Murti mengira jika semuanya telah usai pun berubah menjadi ketakutan yang luar biasa ketika 3 orang yang sama sekali tidak dikenalnya mulai masuk ke dalam ruangan gelap tempat Murti berada. Ketiga pria dewasa itu pun mulai memegang tubuh Murti kuat-kuat dari arah belakang dan mulai melucuti tubuh Murti dengan beringas. Salah satu dari pria dewasa itu pun mulai membuka satu persatu pakaian yang dikenakan Murti, dan hal itu sangat ditakutkan oleh Murti pun terjadi. Malam itu dengan air mata yang terus membasahi kedua pipinya, Murti pun harus pasrah ketika tubuhnya diruda paksa oleh manusia-manusia bejat yang seperti memang diminta
melakukan semua itu oleh Jarod. Tangan-tangan kekar dari pria-pria dewasa itu terus saja menggerayangi tubuh Murti, hingga akhirnya Murti pun kehilangan kesadarannya karena perbuatan bejat orang-orang itu. Sungguh menyakiti hati Murti. Murti pun tersadar. Ia terbangun di tempat yang sangat sunyi kala itu, dengan kepala yang masih terasa sangat pusing. Perlahan-lahan Murti memunguti satu persatu pakaiannya yang sudah berserakan di lantai tanah. Tidak jauh dari tempatnya berbaring, seluruh tubuhnya terasa sangat sakit sekali. Tapi yang paling sakit adalah di bagian kewanitaannya yang membuat Murti kembali menitikkan air mata. Kejadian malam itu benar-benar tidak pernah disangka-sangka olehnya. Semua berawal dari sebuah penolakan Murti yang memang tidak menyukai Jarod, yang memang sudah beberapa kali menyatakan cintanya. Dengan sisa-sisa tenaganya yang dimiliki, Murti mulai berjalan keluar dari dalam bangunan tua yang berada di tengah-tengah area perkebunan karet. Sunyi sekali kala itu. Walaupun hatinya telah hancur karena perbuatan beberapa orang yang pastinya diminta oleh Jarod untuk menggegahinya itu, tapi Murti berusaha tetap tegar, menerima apa yang sudah menimpanya. Di tengah-tengah perkebunan karet yang sangat rapat itu, Murti kemudian mendengar suara seorang perempuan yang memanggilnya dengan lembut. "Murti, aku tahu betapa hancurnya saat ini hatimu, Dok. Kalau kamu mau, aku akan membantu membalaskan rasa sakit hatimu itu, Dok," ujar sosok yang wujudnya sama sekali tidak terlihat oleh Murti. Saat itu Murti tidak menghiraukan suara yang terdengar sangat jelas itu. Murti yang dengan kondisi sangat lemah saat itu memilih untuk bergegas pergi dari dalam hutan karet tempatnya berada. Hembusan semilir angin yang sangat dingin kala itu sontak membuat bulu kuduk Murti meremang. Rasa takut akan kembali terjadi sesuatu kepada dirinya memaksa Murti untuk melangkahkan kakinya dengan lebih cepat. Lagi, suara itu kembali terdengar. "Kau tidak perlu takut. Aku hanya iba melihatmu diperlakukan secara biadab oleh orang-orang itu tadi malam." Suara itu kembali terdengar jelas di telinga Murti. "Jika memang benar aku bersalah, maafkan aku. Sekarang biarkan aku pulang. Jika aku harus mengandung, lebih baik aku mati saja," ucap Murti. Kala itu ketika ia mengingat kejadian semalam. "Jangan bodoh, Dok. Kematianmu akan membuat manusia-manusia bejat itu merasa sangat senang. Dan memang itulah yang mereka harapkan untuk menghindari hukuman di dunia ini," balas sosok perempuan dengan pakaian hitam dan jari coklat lusuh, serta terlihat memegang sebatang kayu yang digunakan sebagai tongkat. "Jangan takut, Dok. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kau mendapatkan keadilan atas apa yang telah mereka perbuat kepadamu," ujar sosok perempuan tua dengan rambut yang digelung rapi dan mengenakan tusuk kondek kecil berkepala ular itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Hidupku ini sudah berakhir malam tadi dan tidak ada lagi yang harus aku pertahankan. Lagi, balas Murti yang kini jatuh bersimpuh sambil menangis memunggungi sosok perempuan yang entah datangnya dari mana. "Saat ini aku hanya ingin pulang. Aku ingin bertemu dengan kedua orang tuaku. Lalu aku akan minta maaf. Dan setelah itu aku akan mengakhiri hidupku," ucap Murti sambil kembali menangis. "Jika aku menjadi dirimu, aku akan membuat orang-orang itu menyesal, Dok, dan meminta belas kasihanmu untuk memaafkan mereka. Dan bagi mereka semua, tidak akan mungkin mereka aku lupakan," ujar sosok perempuan tua itu, yang sontak membuat Murti menghentikan tangisnya. "Aku ini bukanlah manusia sepertimu, Dok. Aku memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Dan aku akan mengajarkan kau ilmu-ilmu yang dapat kau gunakan untuk bisa membalas sakit hati dan kehancuran hidupmu hari ini," imbus sosok gaib berwujud perempuan tua itu.
Kau tidak perlu mati sia-sia dengan cara menyakiti dirimu sendiri. Karenanya, orang yang putus asa akan masuk neraka yang sangat dalam dan tidak akan pernah diampuni. Sosok itu lagi, yang terus saja mencoba membuat Murti menuruti apa yang dipintanya. Apakah mungkin aku dapat membalaskan mereka, sedangkan mereka itu adalah anak-anak orang terpandang, anak-anak orang kaya. Mereka memiliki kekayaan yang berlimpah. Balas Murti yang sepertinya mulai tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh sosok perempuan itu. Berdirilah Murti, bangkitlah dari keterpurukanmu. Lihatlah aku di sini. Balas sosok perempuan tua itu lagi. Setelah Murti bangun dari tempat duduknya bersimpuh tadi, dia pun langsung membalikkan tubuhnya ke belakang. Dan kini, Murti pun sudah berhadapan-hadapan langsung dengan sosok perempuan tua yang masih terlihat sangat cantik, dengan rambutnya yang sebagian telah memutih. Namaku adalah Nyai Sukesi. Lihatlah aku. Aku tidak menakutkan seperti yang kau pikirkan, bukan? Ujar sosok perempuan tua itu yang terlihat berwujud seperti manusia biasa, sama seperti Murti. Iya Nyai, balas Murti singkat sambil menundukkan wajahnya. Pulanglah Murti dan bawa ini, ujar sosok Nyai Suketi sambil memberikan Murti sebuah benda yang berbentuk opal yang berwarna hitam keunguan. Batu kecubung kencana itu akan menjadi tempat tinggalku dan aku akan datang kepadamu menuntunmu mempelajari ilmu-ilmu yang sudah aku miliki. Imbuh Nyai Suketi lagi. Tidak lama setelah itu Murti kembali mendengar suara seseorang yang memanggilnya. Suara itu berasal dari sebuah jalan besar yang terlihat masih berbatu yang biasa digunakan untuk memarkirkan truk ketika musim penebangan pohon. Di tempat itu tiba sekarang. Pergilah Dok, ada seseorang yang sudah mencarimu. Ingat, tetaplah hidup dan jangan pernah berpikir untuk mati sia-sia. Ujar sosok Nyai Sukesi yang tiba-tiba saja menghilang dari pandangan mata Murti. Tanpa sedikit pun rasa takut lagi, Murti pun mulai berjalan perlahan untuk dapat keluar dari dalam hutan tersebut. Walaupun tahu jika Nyai Sukesi bukanlah manusia, tapi kini Murti merasa senang karena mendapatkan sosok yang mengerti akan nasib buruk yang telah dialaminya dan bersedia untuk membantunya. Sesampainya ia di ujung jalan setapak, Murti pun melihat seorang pemuda yang tidak asing lagi baginya. Sosok pemuda yang dikenal sangat baik itu akhirnya datang untuk menjemputnya di tengah hutan yang sesekali dikunjungi oleh orang-orang yang tinggal tidak jauh dari tempat itu. Kamu tidak kenapa-napa, Mur? Tanya sosok pemuda yang terlihat lugu itu sambil memegangi pundak Murti. Aku gak apa-apa Mas, tapi bagaimana Mas Dipo tahu kalau aku berada di tempat ini? Tanya Murti yang merasa aneh dengan kedatangan Dipo Wiono ke tempat itu. Yang sudah memberitahuku Santo, Mur. Santo, dia mengaku menyesal dengan apa yang telah dilakukannya semalam. Balas Dipo menjelaskan. Penyesalannya tidak akan mengembalikan semua yang telah mereka renggut dariku, Mas. Ucap Murti dengan wajah dingin dan juga tatapan mata yang kosong. Apa Santo menceritakan juga apa yang terjadi semalam? Ibu Murti menanyakan. Tidak Mur. Santo mengaku telah membawamu ke bangunan itu. Dia, Mita dan juga Juli lalu pergi meninggalkanmu bersama Jarot dan teman-temannya. Tolong jangan ceritakan apapun tentangku saat ini, Mas. Aku mau cukup kamu saja yang tahu akan kejadian semalam. Ibu Murti meminta kepada Dipo. Sambil memeluk tubuhnya, dia menangis sejadi-jadinya. Mas, aku sudah tidak pantas untuk menjadi pendamping hidupmu. Lupakanlah aku. Carilah perempuan yang baik, yang memang pantas untuk mendampingi hidupmu. Ucap Murti kembali menangis sejadi-jadinya. Walaupun Dipo dan Murti belum memiliki hubungan apapun, tapi sudah beberapa kali Dipo mengungkapkan isi hatinya. Dipo sudah menyatakan jika dirinya
itu sangat mencintai Murti dan ingin menjadikan Murti kekasih hatinya dan akan menemaninya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bagaimanapun keadaanmu, apapun yang telah terjadi padamu, itu semua tidak akan merubah rasa cinta dan juga kasih sayang di hatiku, Mur. Balas Dipo yang membalas pelukan dari Murti. Setelah mengungkapkan isi hatinya, Murti langsung mengajak Dipo untuk mengantarkannya pulang. Dan dengan senang hati, sosok pemuda tampan yang juga disukai oleh Murti itu pun langsung mengajak Murti untuk naik ke atas sepeda motor bebek miliknya. Sesampainya Murti di rumah, sudah banyak orang yang berkumpul untuk mencari Murti. Kedua orang tua Murti jelas mereka khawatir dengan keberadaan anak putrinya itu yang sudah semalam tidak kunjung pulang. Dengan jiwa kesatrianya, Dipo meminta maaf kepada orang tua Murti karena ia mengaku telah mengajak Murti pergi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada ayah dan ibunya. Hal itu pun sontak mendapat amarah dari ayah Murti yang mulai mengeluarkan kata-kata kasarnya dan terus memaki Dipo karena tidak ingin ada orang yang sampai tahu tentang apa yang sebenarnya telah dialami oleh Murti. Dia pun menerima seluruh amarah dari kedua orang tua Murti dengan lapang dada. Murti yang tidak terima jika orang yang telah menolongnya itu terus saja mendapatkan kata-kata kasar dari ayahnya, mulai berusaha menghentikan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan hal itu tentunya membuat Murti serta kedua orang tuanya terkejut adalah pertanyaan dari Dipo. Jika dirinya siap untuk menikahi Murti, kapanpun Murti siap. Bapak dan Ibu tidak usah mengkhawatirkan Murti. Saya siap untuk menikahinya kapanpun Murti mau. Dan saya juga akan menjaga Murti, akan menafkahinya sebagai seorang suami terhadap istrinya, ujar Dipo, yang sontak membuat Surti terdiam. Baiklah kalau begitu. Jika memang kamu mau menikahi Murti, aku tunggu kedatangan orang tuamu. Aku tidak ingin anakku ini hanya dijadikan bahan mainan, balas ayah Murti yang masih terlihat geram. Beruntungnya kala itu Dipo terus berusaha menutup rapat apa yang telah terjadi kepada Murti. Jika tidak mungkin akan terjadi pertumpahan darah ketika ayah Murti tahu yang sebenarnya terjadi. Laki-laki berusia sekitar 45 tahunan yang bertubuh tinggi besar itu memang menjadi salah seorang yang cukup disegani di desa itu. Selain memiliki tubuh yang tinggi besar pun, dia juga memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi yang sudah diakui di desanya. Makasih ya Mas, ucap Surti perlahan sambil undur diri dan masuk ke dalam rumahnya. Kalau begitu saya pamit dulu Lek. Nanti malam saya akan mengajak kedua orang tua saya untuk melamar Surti, ucap Dipo yang hanya dibalas anggukan dari laki-laki bertubuh tegap itu. Hal yang wajar jika kedua orang tua Murti berbuat hal yang demikian. Karena sebagai orang tua menginginkan anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik bersama orang yang mereka sayangi. Apa kamu juga benar-benar menyayangi pemuda itu? Tanya ayah Murti yang terlihat lebih sudah baik dari sebelumnya. Iya, jika bapak dan ibu merestui Murti, Murti mau menikah dengan Mas Dipo, balas Murti yang masih terduduk diam di dalam kamarnya. Bapak itu sering mendengar kau mengatakan jika ingin bekerja terlebih dahulu sebelum menikah. Tapi sekarang kamu mau menikah. Dulu kamu bilang kamu mau mencari pengalaman dulu di kota. Tanya ayahnya pelan, seakan sedang mencurigai adanya sesuatu hal yang buruk yang telah menimpa putrinya itu. Murti nggak tahu Pak. Murti cuma merasa kalau Mas Dipo itu adalah orang baik dan Murti mau menikah dengannya, ucap Murti dengan tatapan kosong dan air mata yang mulai membasahi kedua pipinya. Apakah kau sedang mendapatkan sebuah masalah? Tanya ayah Murti yang merasa penasaran dengan sesuatu yang sedang disembunyikan anaknya kala itu. Tidak Pak, semuanya baik-baik saja, balas Murti sambil tersenyum dan menyeka air matanya. Murti yang tidak ingin jika ayahnya mendapatkan masalah baru jika ia sampai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi tadi malam. Jadi terpaksa dia harus berbohong dan menutup semuanya rapat-rapat. Selain ada Dipo Wiono yang mau menerimanya, Murti apa adanya
Murti sendiri pun menginginkan membalaskan sakit hati dengan caranya sendiri. Ketika malam tiba, Dipo pun datang menempati janjinya dengan mengajak serta kedua orang tuanya dan juga beberapa keluarga lainnya. Waktu sempat merasa sangat marah terhadap Dipo, ayah dan ibu Murti. Kedatangan keluarga Dipo dengan baik-baik. Kedatangan keluarga Dipo dengan maksud untuk melamar Murti pun mendapat tanggapan yang cukup baik dan lamaran pun diterima malam itu. Tadi Murti itu minta untuk pernikahannya, dia minta tahun depan Pak Agus, ujar ayah Murti kepada Pak Agus, ayah dari Dipo itu. Kalau saya sih terserah saja Pak Bayu, jika memang Nak Murti menginginkan demikian, maka kami pun akan menyetujuinya, balas Pak Agus dengan penuh senyum. Ya, tidak sampai 1 tahun Pak Agus, tinggal sekitar 7 bulan lagi, balas Pak Bayu, ayah dari Murti. Setelah malam semakin larut dan kebahagiaan pun masih dirasakan oleh kedua orang tuanya pun. Murti meminta izin untuk pergi terlebih dahulu karena Murti sudah mendengar suara Nyai Sukesi yang memanggil-manggilnya dan betapa terkejutnya Murti. Ketika ia membuka pintu kamarnya, ternyata sosok Nyai sudah berada di kamar dan duduk di atas ranjang tempat tidurnya sambil tersenyum. Aku tidak menyangka jika ada yang mau menerima keadaanmu saat ini, Dok, ucap Nyai Sukesi sambil tersenyum ramah kepada Murti. Iya, Nyi, jawab Murti pelan sambil menutup pintu kamarnya rapat. Jadi, apa kau akan menyudahi semuanya? Tanya Nyai Sukesi yang membuat Murti terpana dan langsung menatap ke arah wajah Nyai Sukesi. Tidak Nyai. Aku tidak akan berhenti sebelum laki-laki bejat itu mendapatkan balasannya, jawab Murti dengan wajah yang memerah karena kembali tersulut emosi. Kalau begitu, 40 hari dari malam ini, siapkan 7 batang bunga kantil dan juga kembang setaman, serta 1 buah telur ayam baru, dan aku akan membuatmu dapat melihat keajaiban yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Dan setelah itu, kau dapat segera membalaskan rasa sakit hatimu kepada manusia-manusia biadab itu, balas Nyai Sukesi sambil tersenyum. Baik Nyai, aku akan melakukan apapun itu untuk bisa membalas rasa sakit hatiku ini, balas Murti dengan wajah yang masih dipenuhi amarah. Hari-hari pun dilalui Murti seperti biasanya. Sepulang dari bekerja, ia lalu membantu ibunya di dapur untuk menyiapkan hidangan makan malam untuk keluarganya. Hanya saja hari-hari Murti sedikit berbeda dengan kehadiran Dipo yang selalu setia mengantarkan calon istrinya itu bekerja dan menjemputnya di sore hari. Kabar pertunangan dari Murti dengan Dipo akhirnya sampai di telinga Jarot, dan hal itu pun kembali membuatnya murka karena merasa tidak berhasil membuat Murti hancur, karena tujuan awal dari Jarot adalah untuk membuat Murti gila dan bahkan mati, karena Murti telah membuatnya sakit hati. Baru saja beberapa hari Murti merasakan hidupnya kembali berarti dengan kebahagiaan yang didapatkannya setelah kehadiran Dipo. Masalah besar pun kembali menimpa Dipo yang pada malam itu pulang dari rumah Murti, dihadang oleh beberapa orang yang langsung memukulinya tanpa mengatakan apapun. Padanya tubuh Dipo ditemukan tidak berdaya di area lapak milik warga desa yang berada di pinggiran jalan besar di daerah tersebut. Pak Sendu dan juga Pak Timan menemukan Dipo tergeletak di ladang yang baru ditumbuhi pohon jagung, dan mereka berdua pun memberanikan diri untuk menolongnya. Karena tidak bisa membawa tubuh Dipo ke rumah Pak Agus, mereka berdua pun memutuskan melaporkan hal tersebut kepada Pak Bayu yang merupakan kepala keamanan di desa tempat tinggal mereka. Hal itu dilakukan oleh Pak Sendu dan Pak Timan yang juga merupakan tetangga dari Pak Bayu. Karena tempat ditemukannya Dipo masih berada di area desa mereka. Pak Bayu yang tidak lain adalah ayah Murti pun sangat murka ketika mengetahui jika calon menantunya itu babak belur dan harus kehilangan sepeda motornya. Dia tidak menyangka jika di kampungnya kini tidak aman lagi.
Ini adalah sebuah penghinaan buat saya. Saya akan mencari orang yang berani menghajar anak saya dan akan saya masukkan ke dalam penjara, ucap Babayu dengan wajah memerah pada. Sepertinya ini tuh bukan hanya sekedar pencurian kendaraan, Kang. Sepertinya ada hal lain yang benar-benar membuat Dipo hampir mati, balas Pak Sendu yang merasakan adanya kejanggalan dari penemuan tubuh Dipo. Dengan balasan yang sangat khawatir, Murti pun terus berada di samping Dipo, sambil terus berusaha mengusap memar di bagian wajahnya serta di bagian dadanya. Beruntung Dipo tidak sampai mengalami luka parah akibat benda tumpul yang mengenai bagian dadanya itu. Keesokan harinya pun Dipo tersadar dan dapat terbangun dari posisi tidurnya. Murti menangis bahagia melihat kekasihnya itu akhirnya terbangun dalam keadaan baik-baik saja. Sudah dek, kamu gak usah nangis, aku gak apa-apa kok, ujar Dipo yang terlihat memegangi wajahnya. Apakah kamu mengenali orang-orang yang sudah memukulimu hingga babak belur seperti itu, Dipo? Tanya Babayu dengan tegas. Saya tidak dapat mengenali wajahnya, Pak. Mereka itu mengenakan topeng hitam dan mereka itu langsung memukuli saya ketika saya masih berada di atas sepeda motor, balas Dipo dengan tenang, menjelaskan. Baiklah. Aku akan mencari siapa orang-orang itu. Mereka harus diberi pelajaran dan aku akan membuat mereka mendekam di dalam penjara, ujar Babayu dengan wajah kesalnya. Ayah ibumu tadi sudah melihat keadaanmu, sementara kamu istirahatlah dulu di sini. Biar Murti yang menemanimu, ucap Babayu langsung pergi meninggalkan kamar Murti. Di tempat Dipo berada. Apa jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan manusia biadab itu, Mas? Tanya Murti sambil kembali mengusap luka memar di wajah Dipo. Ya, sepertinya begitu, karena aku sempat mendengar suara dari beberapa orang yang aku kenal dan suara-suara itu masih terdengar jelas sesaat sebelum aku kehilangan kesadaranku, jawab Dipo berbisik. Jangan sampai Bapak tahu tentang masalah ini ya, Dek, karena aku takut akan membuka semua masalah yang sudah menimpamu, ucap Dipo sambil merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Tidak, Mas, aku tidak ingin Bapak tahu, ucap Murti yang mencoba untuk tegar ketika harus kembali ingatannya kepada masa-masa kelam yang menimpa dirinya. Tinggal beberapa hari lagi, Mas, aku akan membalaskan sakit hatiku kepada manusia-manusia biadab yang tidak berperasaan itu, ucap Murti yang sontak membuat Dipo terkejut. Apakah kamu menjalankan ritual itu, Mur? Bukankah kau sebelumnya akan mengurungkan niatmu untuk bersekutu dengan sosok makhluk itu? Iya, awalnya aku pikir tidak ada gunanya membalas sakit hatiku atas perbuatan mereka, Mas. Setelah kau mau menerimaku dan kau juga sungguh-sungguh membuktikannya, aku merasa ingin menyudahi saja permasalahan ini. Tapi ketika orang-orang itu kali berulah dengan menyakiti orang yang aku sayangi, maka aku pun tidak segan-segan lagi untuk membalaskan apa yang telah mereka lakukan, ujar Murti yang terlihat sangat berapi-api. Hari-hari pun berlalu hingga sampailah pada hari yang dimaksud oleh sosok Nyai Sukesi, dengan terlebih dahulu mengatakan apa yang akan dilakukannya kepada Dipo. Murti pun lalu menyiapkan semua yang sudah diminta oleh Nyai Sukesi. Keyakinan Murti untuk membalaskan rasa sakit hatinya dan untuk menjaga agar kejadian yang sama tidak menimpa orang lain dan bahkan menimpa orang-orang yang disayanginya. Murti memulai ritualnya dengan syarat-syarat yang telah diminta oleh Nyai Sukesi. Malam itu di tengah hujan yang sangat deras, Murti pun sudah berada di dalam kamarnya. Sedari waktu Isya datang, ia mengunci rapat-rapat pintu kamarnya dan juga mematikan lampu penerangan yang ada di tempat ini. Ia berada entah sudah berapa lama. Murti duduk terdiam di depan nampan bundar yang berisikan kembang setaman dan juga terdapat telur ayam kampung yang baru tadi sore diambilnya dari belakang rumahnya, serta juga beberapa batang bunga kantil. Tiba-tiba sosok yang ditunggu-tunggunya pun muncul.
Gelapnya kamar tempat Murti berada seolah bercahaya setelah kedatangan sosok makhluk gaib yang berjanji akan membantu Murti membalaskan sakit hatinya itu. "Sudah kau sediakan semua yang aku minta, Nduk?" tanya Nyai Sukesi kepada Murti. Sudah Nyai," balas Murti singkat. "Rapalkan mantra ini, lalu makanlah satu batang bunga kantil itu, Nduk," ujar sosok Nyai Sukesi sambil mengucapkan sebuah mantra yang langsung diikuti oleh Murti. Setelah melaporkan mantra yang diajarkan langsung oleh Nyai Sukesi, Murti pun langsung memakan bunga kantil itu satu persatu sampai habis. Dan setelah itu, Murti diminta untuk memecahkan telur ayam kampung yang baru tadi sore diambilnya di tempat biasa ayam-ayam milik orang tuanya bertelur. Dan ketika telur ayam kampung dipecah di atas kembang setaman yang berada di sebuah nampan bundar itu, tiba-tiba saja perut Murti terasa sakit dan melilit bersamaan dengan itu. Dari kemaluannya pun keluar cairan merah berbau sangat amis. Keringat dingin pun mencucur deras ketika rasa sakit yang terasa sangat itu datang menyerang Murti. Hingga perlahan-lahan tubuh Murti pun lemas dan hampir saja pingsan dengan darah yang membanjiri tempat duduknya malam itu. "Kau telah memenuhi semua syarat yang aku mau, Dok. Baru saja aku telah mengambil janin yang ada di dalam rahimmu. Karena itu adalah syarat mutlak untuk dapat membuka mata batinmu dan juga agar kamu dan aku dapat menyatu dengan tubuhmu," ujar Nyai Sukesi yang membuat Murti sempat terkejut. "Apakah aku sedang hamil, Nyai?" tanya Murti tidak menyadari kehamilannya kala itu baru berusia 2 bulan. "Murti, aku sangat menyukai darah yang rasanya sangat lezat itu," jawab Nyai Sukesi sambil tersenyum. "Bersihkan dulu kotoran yang ada di dalam tubuhmu serta di kamarmu ini, Nduk. Dan kapanpun kamu mau, bacalah mantra itu dengan memakan kembang kantil seperti tadi. Kau melakukannya, maka dengan begitu kau akan memiliki kemampuan untuk datang dan membalaskan dendammu," ujar Nyai Sukesi yang perlahan-lahan menghilang dari pandangan mata Murti. Malam itu Murti yang tidak ingin ada keluarganya tahu tentang apa yang telah dilakukannya pun mulai membersihkan darah yang membasahi pakaian yang dikenakannya. Karena tidak ingin repot, Murti pun memilih untuk membuang semua pakaiannya yang terkena darah, yang tidak lain adalah darah dari calon bayi yang memang tidak dikehendakinya itu. Pada malam berikutnya, Murti yang memang sudah tidak sabar ingin melampiaskan dendamnya pun mulai membaca mantra yang kemarin malam diajarkan oleh Nyai Sukesi. Satu persatu bunga kantil dimakannya, hingga 7 batang bunga tersebut pun habis tak tersisa. Perlahan-lahan tubuh Murti pun seperti terasa panas, keringat mengucur deras, hingga tubuhnya pun gemetar dengan hebat. Setelah rasa panas yang dirasakan Murti itu menghilang, tiba-tiba saja dari tubuhnya keluar asap putih, perlahan-lahan ikut berubah. Wujud Murti keanehan di situ mulai dirasakan oleh Murti. Tubuhnya terasa sangat ringan sekali dan kakinya pun tidak menapak ke lantai seperti biasanya. Entah dari mana gaun hitam yang kini melekat di tubuh Murti. Murti terus memandangi tubuhnya sendiri. Murti pun bergerak perlahan ke depan cermin yang ada di meja riasnya. Tapi betapa terkejutnya Murti ketika di depan cermin tidak ada Murti di dalamnya. Yang terlihat hanyalah gambar ranjang kosong tanpa dirinya lagi kala itu. Saat ini, kau bukanlah manusia lagi, Nduk. Kau tidak akan terlihat oleh mata manusia biasa, kecuali oleh orang yang kau kehendaki. Suara Nyai Sukesi. Kau bisa pergi kemana saja kau mau tanpa ada satu orang pun yang melihatmu. Dan satu hal lagi, Nduk. Saat ini, aku berada di dalam tubuhmu, menyatu dengan jiwamu, dan bertiwikrama dengan ragamu. Ibu Nyai Sukesi lagi. Setelah mengerti dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nyai Sukesi, Murti pun langsung melayang keluar dari kamarnya, menuju ke kamar adiknya yang sudah tidur lelap. Lalu ia pergi ke kamar ayah dan ibunya. Setelah itu sosok Murti yang mengenakan
bergaun hitam pun melayang menuju ke rumah Santo untuk memberikannya pelajaran. Di malam yang sunyi sepi itu, Santo yang sudah tertidur pulas di ruang tamu rumahnya pun tiba-tiba saja terbangun karena merasakan tubuhnya ada yang menarik-nariknya hingga ia terjatuh dari kursi panjang yang ada di dalam rumahnya. Belum sempat Santo berdiri, tiba-tiba saja lehernya sudah tercekik oleh tangan berkuku hitam dan panjang. Setelah itu, tubuhnya pun terangkat lalu terempas ke dinding ruang tamunya. Karena merasa sangat ketakutan dengan apa yang dialaminya itu, Santo pun hendak berlari ke dalam kamarnya. Tapi sungguh sial baginya. Tubuhnya pun langsung kembali terjatuh karena kakinya seperti ada yang menarik dari arah belakang. Dan ketika Santo membalikkan tubuhnya untuk dapat berdiri kembali, tiba-tiba saja Santo melihat sosok perempuan menyeramkan dengan wajah pucat dipenuhi oleh keriput serta rambut putih yang tergurai. Seketika itu juga Santo pun kehilangan kesadarannya karena merasa sangat ketakutan dengan apa yang dilihatnya malam itu. Sebelum pergi ke rumah Mita dan Juli, sosok Murti pun menemui sosok Sukma Santo untuk menanyakan siapakah orang-orang yang telah menggagahinya malam itu dengan wujud yang sangat menyeramkan. Murti yang terlihat saat itu pun mengancam akan membunuh Santo jika ia tidak memberitahu siapakah nama orang-orang tersebut. Mas Hadi, Mas Harto, dan Mas Tono, mereka yang sudah meruda paksa Murti. Aku tidak melakukan apapun selain membawanya ke bangunan tua yang ada di tengah perkebunan karet itu, ujar Sukma Santo yang sudah berada di bawah kekuasaan Murti dan Nyai Sukesi kala itu. Kau aku ampuni Santo, tapi jika kau menceritakan apa yang telah terjadi pada Murti dan juga apa yang telah terjadi malam ini, maka aku akan datang dan membunuhmu, ujar Murti yang langsung pergi meninggalkan Sukma Santo. Yang setelah itu, sosok Murti dengan wujud setengah manusia dan setengah siluman itu mulai mendatangi Juli saat itu. Murti pun menjambak rambut Juli hingga ia yang sedang sendirian di dalam rumahnya pun merintih kesakitan. Itulah yang dirasakan ketika Murti menyeret-nyeret tubuhnya dan juga rambutnya. Sekarang kau akan mendapatkan balasan karena telah membuat manusia bejat itu menyakuti Murti, ujar sosok bergaun hitam yang membuat Juli gemetar ketakutan. Seketika itu juga sosok menyeramkan yang sudah puas menyiksa Juli pun menghilang dari hadapan pemuda yang ikut menyeret tubuh Murti sebelum ia diruda paksa malam itu. Tapi masalah pun belum selesai. Juli yang tidak dapat mengendalikan dirinya pun mulai berjalan ke arah dapur untuk mengambil pisau yang biasa digunakan ibunya untuk memasak. Dan seketika itu juga Juli meringis urat nadi di kedua lengannya hingga darah pun mencucur, hingga perlahan-lahan tubuh Juli pun melemah dan jatuh tersungkur. Darah, lezat sekali darah manusia kecil ini. Biar aku cicipi sedikit saja Murti, ujarnya Sukesi setelah membasahi kedua tangannya dengan darah milik Juli. Lalu Murti pun menjilati kedua tangannya yang bersimpah darah itu. Dan setelahnya Murti pun kembali melayang pergi meninggalkan Juli yang sudah menjadi mayat malam itu. Tapi baru saja Murti ingin menyelesaikan dendamnya malam itu, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok. Hal itu sontak membuat Nyai Sukesi meminta Murti untuk kembali pulang, karena jika sampai terdengar azan subuh maka mereka berdua akan terbakar tanpa sisa. Selesaikan besok malam saja, Nduk. Sebentar lagi akan terdengar suara azan dan kita harus segera memisahkan diri. Jika tidak, maka kita berdua akan musnah. Baik Nyai, kalau begitu ayo kita pulang, balas Murti yang langsung melesat ke arah di mana rumahnya berada. Keesokan harinya desa digemparkan dengan kabar kematian Juli pagi itu. Kedua orang tua Juli yang semalam menginap di rumah orang tuanya dibuat terkejut. Mereka menjerit sangat keras ketika mendapati tubuh Juli sudah terbujur kaku di ruang tamu rumahnya. Di dekat tubuhnya terdapat pisau dapur yang diduga menjadi alat untuk Juli meringis urat nadinya. Kesedihan pun sangat terasa di desa tempat Murti tinggal. Semua orang tidak menyangka jika Juli yang dikenal sebagai pemuda yang periang
itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang cukup tragis. Berbagai macam kabar pun mulai beredar. Dari mulai kabar munculnya sosok makhluk gaib yang mencari tumbal, hingga kabar tentang dendam seseorang terhadap Julie. Murti yang pada saat itu juga mendengar kabar duka, sekaligus desas-desus tentang penyebab kematian Julie pun merasa puas. Dia berpikir jika teman-teman Julie akan merasa resah dengan kematian yang tragis dari Julie. Rencana untuk membalas dendam pun mulai disusun oleh Murti kala itu. Ia tidak ingin aksinya diketahui masyarakat desa yang dapat membuat keluarganya malu. Murti yang pada awalnya ingin melanjutkan pembalasan dendam terhadap Mipta, terpaksa harus menundanya karena tidak ingin timbul kecurigaan yang lebih besar lagi. Jadi, setelah melepas Mipta, Murti pun berencana untuk mendatangi ketiga orang yang telah menggagahinya malam itu. Dan setelah dapat menghabisi ketiga orang yang bernama Suradi, Harto, dan juga Tono itu, barulah Murti akan menghabisi Jarot yang menjadi otak di balik perbuatan bejat yang menimpa Murti. Seiring berjalannya waktu, Murti pun kini sudah dapat mengendalikan diri dan kekuatannya serta kesaktiannya. Dan setelah menyusun rencananya yang matang, Murti mulai mendatangi Suradi, Harto, dan juga Tono. Dan cerita pun selesai. Ya, itulah kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah tentang seorang gadis desa yang sudah dijalimi, yang sudah diruda paksa oleh beberapa orang yang mana pelakunya adalah suruhan dari laki-laki yang pernah menolak cintanya Murti. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir di channel ini. Semoga apa yang saya bawakan dalam kisah ini dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua, dan tentunya dapat menghibur kalian semua. Terima kasih untuk yang baru bergabung. Wassalam.